Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi faddala al-mujahidin 'ala al-qa'idin darajah. والحمد لله الذي جعلنا خير أمة كما قال تبارك وتعالى عز وجل في آيته الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم أفضل الصلوات وأكملها وأشرفها وأزكاها وأصفاها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المحفلة المباركة السعيدة عسى أن الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا مغفورا مستجابا وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ويجعلنا بسبب هذه المناسبة المباركة من المؤمنين المتقين المفلحين الفائزين آمين يا رب العالمين. Setelah memanjatkan pujian dan pujaan serta rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah barang tentu disertai dengan salawat salam serta kesejahteraan yang sepenuhnya dilimpah curahkan kepada Rasul penutup Nabi terakhir, tiada lain tiada bukan adalah kekasih kita dan belahan nyawa kita tercinta, sirru hayatil wujud wassababul a'zam likulli mujud, habibuna wa nabiyuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya ta'zim, takrim, ikram, ihtiram yang disertai dengan mahabbah, kecintaan dan sekaligus kebanggaan. Saya sampaikan kepada segenap para habaib, para syaraib, para kiai, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para muallim, para murabbi, para pimpinan majlis-majlis taklim dan majlis-majlis zikir, terkhusus kepada orang tua kita dan guru kita bersama, yakni Maulana Al-Habib Muhammad Ibn Husain Al-Attas. Beliau sebagai ketua umum daripada Dewan Tanfidi, Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang telah sama hadir pada kesempatan malam hari ini, dan kepada segenap para habaib, para ulama, para kiai yang saya tidak sebutkan nama mereka satu persatu, namun sudah barang tentu tidak mengurangi sedikit pun hormat dan cinta kita kepada mereka. Bahkan mari selalu kita doakan semoga para habaib, para alim ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, para muallim, para murabi dimanapun mereka berada, terkhusus yakni imam besar kita semuanya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab, semoga mereka diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, keselamatan, perlindungan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga apresiasi yang tinggi
ucapan terima kasih yang banyak disertai dengan doa jazakumullah sanal jazakumullah khairan katsira wa'adhamallahu ujurakum wa baraki fikum wa syakarallahu sa'yakum, kepada segenap keluarga besar sahibul hal, yakni almarhum wal maghfurlah Bapak Pusa Ibn Tahir, yang pada malam hari ini mereka sekeluarga keluarga sahibul hal telah menjadi fasilitator acara yang teramat sangat mulia pada malam hari ini. Semoga pahala dan ganjaran dan kemuliaan keutamaan daripada acara ini dijadikan asbab yang qawiyah, wasilah yang mustajabah, agar sahibul hal diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan seluruh dosa perdosaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan ahli jannatillahi jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga seluruh ahli waris yang ditinggalkannya, dari mulai putra putri, anak cucu cicit, keturunan mantu-mantunya, semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang salihin wa salihat, muslihin wa muslihat, mu'minin wa mu'minat, mubarakin wa barakat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam penghormatan ini dengan penuh kecintaan kebanggaan saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, hadirul hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, saya doakan semoga yang merapat dari dekat, yang datang dari jauh, setiap ayunan tangan, langkah kaki, laan nafas, denyutan di detak jantungnya, dari awal pergi sampai kembali, dicatat oleh Allah menjadi amalan salihan, muslihan, makbulan, mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah, sehingga tidak ada yang bubar keluar meninggalkan tempat ini kecuali dosa perdosaan yang digugurkan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat dunia akhiratnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh persoalan-persoalan hidupnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh beban-beban hidup dunia akhiratnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga dengan berkah kehadiran kita pada malam hari ini, negeri kita tercinta dijadikan baladan thayyiban mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Dan semoga ini menjadi acara yang bermanfaat li'izzil Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya harus sampaikan, dan selanjutnya nanti akan disampaikan tausiah mau'izah hasanah oleh Ketua Umum DPP FPI, yaitu Al-Habib Muhammad Ibn Husain Al-Attas. Kita berselawat dulu semuanya. Siap semuanya selawat? Siap semuanya selawat? Takbir. Ya Rabbi salli. Angkat suaranya. Ya Rabbi salli. Salam ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Semuanya angkat suaranya. Ya Rabbi salli salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salli alaihi wasallam. Alfu salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salli ala alfu salatu wassalamu alaika Rabbi salli alaihi wasallam. Ya
Coba Madura angkat tangannya semuanya, takbir. Siap berjuang, siap bela negara, siap bela agama, siap bela keturunan Rasul, siap bela ulama. Allahu Akbar. Sebagai anak bangsa bumi pertiwi, sejatinya kita bersyukur kepada Allah diberikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya mengajak bersyukur? Karena paling sedikit Indonesia memiliki 5 kelebihan. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama, Indonesia adalah merupakan negeri kaum muslimin terbesar sedunia, saudara. Jika kita berjalan dari ujung timur hingga barat, selatan hingga utara di bawah kolong langit ini, tidak ada satu negeri dengan jumlah umat Islam terbesar kecuali di negara yang benderanya merah putih, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bertanya, bangga menjadi orang Indonesia? Kurang kompak yang kencang, bangga menjadi orang Indonesia? Bangga menjadi Muslim Indonesia? Yakin? Takbir. Kenapa saudara saya bahas tema ini pada malam yang penuh berkah ini? Karena acap kali mujahid dan mujahidah, saudara, pejuang dakwah, pejuang amar ma'ruf nahi munkar, sering dituding dengan tudingan yang keji, fitnah-fitnah yang bosok, bahwa saudara mujahid yang pejuang Islam yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sering dituding dengan tudingan anti NKRI, membuat rusuh, pemecah belah, bahkan saudara adalah orang-orang yang berbuat makar di negeri ini. Betul? Saya bertanya, fitnah itu keji apa tidak? Bosok apa tidak? Kita akan buktikan pada malam hari ini, saudara, bahwa para pejuang, para mujahid, para mujahidah, para penegak amar ma'ruf nahi munkar justru adalah orang-orang yang ada di garda terdepan untuk siap mempertaruhkan nyawa demi bangsa dan negara kita tercinta, saudara. Takbir. Kira-kira apa yang saya sampaikan jelas apa jelas? Faham apa faham? Jadi saudara, hati-hati. Negeri kita yang pertama adalah negeri yang terbesar jumlah umat Islamnya, Indonesia, saudara. Saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir dari tahun 91 sampai 96. Saudara, saat itu penduduknya cuma 82 juta. Dan umat Islamnya hanya 75 sampai 80%, saudara. Tapi di negeri kita jumlah umat Islamnya dari hulu sampai hilir, dari barat sampai utara, saudara, tidak kurang dari 240 juta. Dan 87,9%-nya adalah umat Islam. Sehingga dari ujung timur, barat, selatan, utara, demi Allah, tidak ada negara yang paling besar jumlah umat Islamnya kecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara. Sekali lagi, bangga menjadi Muslim Indonesia, bangga menjadi umat Islam Indonesia. Takbir. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, hati-hati. Indonesia selain negara yang paling banyak jumlah umat Islamnya, adalah termasuk negeri kaum muslimin yang paling leluasa gerakan dakwahnya, gerakan tarbiyahnya, gerakan amar ma'ruf nahi munkarnya, saudara. Kenapa? Karena umat Islam Indonesia, saudara, hampir 99,sekian% adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan madhab fikihnya adalah Syafi'iyah. Betul?
Apalagi di Madura, saudara, tidak ada kota tanpa pondok pesantren, betul? Tidak ada kampung tanpa majelis-majelis taklim, betul? Dan giliran saudara tablik akbar, tidak ada hari, tidak ada minggu, tidak ada bulan, tidak ada tahun, kecuali digelar tablik akbar di mana-mana, saudara. Dan giliran tablik akbar itu dibuat, saudara, diselenggarakan. Tidak peduli di lapang bola, di gedung pemerintahan, bahkan jalan ditutup, saudara. Tidak ada tempat yang dilarang untuk bikin tablik akbar, betul apa betul? Tidak ada yang sepi, saudara. Datang bulan Maulid, saudara, kita ada maulidan, betul? Beres maulid ada Rajaban, datang bulan puasa Ramadan ada tarhib Ramadan. Saat Ramadan ada nuzul Quran. Kalau ada Ramadan, saudara, ada halal bihalal. Setelah itu ada syukuran walimatul hajj. Setelah itu ada peringatan tahun baru Islam. Sehingga tidak ada bulan, tidak ada minggu yang sepi dari tablik akbar di mana-mana, betul? Betul. Anda coba lihat, saudara, di Saudi, di negeri Timur Tengah, nggak ada tablik akbar macam gini digelar di lapang bola, saudara. Nggak ada, apalagi sampai blokir jalan, saudara, betul apa betul? Sekali lagi jawab kompak, bangga menjadi Muslim Indonesia, bangga menjadi umat Islam Indonesia, siap pertahankan NKRI, takbir. Yang berapa tuh? Yang keberapa tuh? Yang kedua. Yang ketiga. Ini ngajinya terusin apa jangan ini? Ini ngajinya terusin apa jangan? Baru dua. Yang ketiga, Indonesia adalah negeri kaum muslimin dengan jumlah pemberlakuan syariat Islam sudah sampai 75%, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena syariat Islam ada beberapa macam, saudara. Yang pertama, ahkamullahil muta'alliqah bil fardi. Ada hukum Allah yang berkaitan dengan urusan pribadi, seperti sholat, seperti zakat, seperti saum, seperti haji. Saya bertanya, sholat dilarang apa tidak? Jawab yang kompak, sholat dilarang apa tidak? Zakat dilarang apa tidak? Hajian dilarang apa tidak? Tidak, saudara. Bahkan duit haji dipakai buat bangun dulu, sudah dianjuk, sudah betul. Betul. Jadi syariat Islam macam yang pertama berjalan apa tidak? Berjalan apa tidak? Yang kedua, saudara, ahkamullahil muta'alliqah bil usrah. Ada syariat Islam yang berkaitan dengan urusan keluarga, seperti bab munakahat, seperti menikahkan saudara umat Islam. Saya bertanya, menikahkan putri kita, menikahkan putra kita dengan memakai syariat Islam, saudara, dilarang apa tidak? Jawab kompak, dilarang apa tidak? Bukan cuma tidak dilarang, bahkan negara sudah menyediakan kantor urusan agama. Bahkan manakala ada sengketa, saudara, di dalam pernikahan, disiapkan pengadilan khusus, yaitu pengadilan agama. Bahkan ketika ada sengketa urusan waris, disediakan dua hukum, saudara. Ada hukum konvensional masalah waris, ada hukum Islam urusan waris. Silakan diadukan ke pengadilan agama. Alhamdulillah. Jadi, saudara, saat Islam macam ketiga berarti berjalan apa tidak? Berjalan apa tidak? Baru yang keempat, saudara, ahkamullahil muta'alliqah bid-daulah. Ada hukum Islam yang berkaitan dengan otoritas negara. Baru ini yang belum berjalan. Seperti, saudara, kisos, seperti rajam, kisos bagi pemabuk, saudara, rajam bagi saudara pezina, itu belum berjalan, saudara. Kisos bagi koruptor, itu belum berjalan. Kisos bagi pembunuh, itu belum berjalan, saudara. Tapi bukan berarti tidak berjalan, betul? Manakala besok-besok atau lusa di Madura, di Indonesia, saudara, presidennya kita yang buat, gubernurnya kita yang buat, anggota dewannya kita yang buat, maka tidak mustahil 2024 tegak, saudara, kisos di negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara. Betul. Siap berjuang, siap berjuang.
Dan kenapa sebelumnya saudara hari ini belum berjalan kisos untuk koruptor? Karena masih banyak oknum di atas saudara yang masih jadi koruptor, betul? Yang nyolong duit rakyat ada apa banyak? Yang ngerampok duit rakyat ada apa banyak? Nah kalau ini diterapkan saat Islam kisos ini, boleh jadi saudara 90% dipotong tangannya, bahkan di kisos dihukum mati, betul? Betul? Alhamdulillah. Jadi 4 jenis syariat Islam saudara, 3 berjalan, 1 belum, berarti sudah 75%. Tinggal orang Madura, orang Jawa Barat, dan orang provinsi manapun berjuang kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala saudara. Bikin gubernur, bikin bupati, bikin wali kota, bikin anggota dewan, bikin presiden yang siap untuk tegakkan syariat Islam sampai tetes darah penghabisan kita saudara. Siap berjuang? Siap berjuang? Alhamdulillah. Jadi satu, Indonesia itu negeri terbesar umat Islamnya, betul? 2 paling luas gerakan dakwahnya, betul? Yang ketiga, prosentasi syariat Islamnya berlaku sudah berapa persen? 75%. Tinggal kita berjuang untuk menyempurnakannya hingga sampai 100%. Yang keempat, kelebihan negeri kita punya saudara adalah negara di deretan negara yang paling kaya di antara negara-negara yang kaya saudara. Apa yang nggak ada di Indonesia saudara? Saya bertanya, di Indonesia laut sempit apa luas? Lu kayak yakin lu? Indonesia lautnya sempit apa luas? Gunungnya sedikit apa banyak? Emasnya ada apa banyak? Nikel tembaganya ada apa banyak? Berarti Indonesia kaya apa miskin? Jawab yang keempat, kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Sampai-sampai saudara, sampai-sampai orang Eropa, orang Amerika mengatakan Indonesia is the paradise of the world. Paham nggak? Kenapa tuh gitu-gituan loh? Indonesia adalah surganya dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kelima kelebihan Indonesia, Indonesia adalah negara yang paling luas garis teritorialnya saudara. Saking luas garis teritorial Indonesia, sampai-sampai waktu di Indonesia punya beberapa waktu saudara. Bong, lihat negara mana yang punya waktu lebih daripada 2 saudara. Indonesia ini punya waktu berapa? Ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian timur, ada waktu Indonesia bagian tengah saudara. Saking luasnya kita punya negara, saking luasnya ujung timur, barat, selatan, utara kita punya negeri. Sampai-sampai waktu saudara punya 3 hitungan waktu. Sekali lagi kalau begitu, Indonesia luas apa sempit? Besar apa kecil? Kaya apa miskin? Indah apa tidak? Bagus apa buruk? Yakin? Takbir. Nah karena Indonesia ini muslimnya terbanyak sedunia, gerakan dakwahnya paling leluasa, syariat Islamnya hampir 100% tegak, kekayaannya saudara kaya raya, garis teritorialnya saudara luas, maka jangan kaget saudara ada bajingan-bajingan rampok-rampok kelas internasional yang mereka datang ke negeri ini saudara. Mereka bayar oknum menteri, mereka bayar oknum pejabat, mereka bayar oknum aparat agar mereka bisa saudara apa? Merampok jangkalan tanah di negeri ini, merampok saudara kekayaan di negeri ini, merampok saudara akidah di negeri ini, memberangus keleluasan dakwah agar dakwah tidak leluasa macam begini saudara. Saya bertanya orang Madura, biarkan apa lawan? Jawab kompak, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan mereka, siap habisi mereka. Takbir. Maka saudara, karena Indonesia ini muslimnya terbanyak sedunia,
Mereka kirim saudara pemurtad-pemurtad. Mereka kirim saudara misionaris-misionaris. Mereka bagikan saudara mie instan. Mereka bagikan saudara sembako. Mereka bagikan saudara baju. Mereka bagikan duit saudara. Agar mereka bisa rampok akidah umat Islam saudara. Sehingga tidak sedikit umat Islam yang copot akidahnya masuk ke agama-agama lain saudara. Karena mereka miskin. Karena mereka saudara fakir. Karena mereka sudah didatangi sama misionaris. Ini adalah agenda internasional. Betul? Oh, Madura kokoh akidahnya, saudara. Madura ini hebat, saudara. Keyakinannya nggak mungkin bisa dimurtadkan. Oke, saudara. Tapi manakala umat Islam Indonesia tidak bisa dimurtadkan, mereka kirimkan saudara aliran-aliran sesat. Dari mulai Ahmadiyah sampai Syiah, sampai saudara gerakan-gerakan takfiri. Untuk apa? Untuk menyesatkan umat Islam. Andaikan umat Islam Indonesia tidak bisa dimurtadkan, mereka disesatkan pemahamannya, mereka disesatkan akidahnya, mereka disesatkan saudara keaswajaannya, mereka belokkan kepada paham-paham yang sangat berbahaya untuk umat Islam, untuk akidahnya, untuk ibadahnya. Saya bertanya, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Oh, kalau nggak bisa juga disesatkan, saudara. Bagaimana mereka punya cara, saudara? Kalau umat Islam tidak bisa dicopot akidahnya, dimurtadkan, tidak bisa disesatkan, maka mereka kirim, saudara, apa? Munkarat, tempat-tempat kemunkaran, dari mulai minuman keras, prostitusi, perjudian, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tetap, saudara, akidahnya tetap KTP-nya Islam. Mereka saudara keyakinannya tidak sesat, tapi akhlak mereka rusak. Mereka mabuk-mabukan, mereka berjudi, mereka saudara menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Akhirnya masjid dan pondok pesantren sepi dari kalangan anak-anak muda muslim. Anak muda muslim adanya di pinggir jalan, pegang gitar, nyanyi-nyanyi, mabuk-mabukan, berjudi, masuk ke diskotek, saudara, merayakan perayaan-perayaan yang penuh dengan munkarat, zulumat, mukhalafat, dan dolalat, saudara. Saya bertanya, ini terjadi apa tidak? Jawab yang kompak, terjadi apa tidak? Terjadi apa tidak? Bahaya apa tidak? Oh, saudara, sangat-sangat berbahaya, saudara. Dan untuk memberangus gerakan dakwah, maka para pendai yang masuk ke kampung, masuk ke kota, dalam safari dakwahnya, saudara, dituding dengan label-label yang mengerikan, saudara. Distigmakan teroris, distigmakan radikalis, distigmakan saudara perusuh, distigmakan pemecah belah NKRI. Supaya apa? Supaya umat Islam saudara tidak lagi mau mengundang mereka, tidak lagi mau menghadirkan dai-dai mereka, mubalik mereka, dan akhirnya umat Islam di Indonesia jadi loyo, saudara. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Saya bertanya, kalau Habib Rizik siap nanti saudara bisa leluasa, siap ngundang Habib Rizik? Saya bertanya, Habib Bahar, kalian kapok nggak ngundang Habib Bahar? Kapok nggak ngundang Habib Muhammad? Kapok nggak kalian ngundang Habib Hanif? Kapoklah kalian ngundang kiai dan habaib yang ada di garda terdepan untuk penegakan amar ma'ruf nahi munkar? Kapok apa tidak? Siap bermakmum kepada mereka? Takbir, alhamdulillah. Dan untuk negeri kita tercinta, saudara, mereka kaderkan calon-calon anggota dewan. Mereka bikin sudah peraturan-peraturan sudah di tataran DPR daerah sampai ke pusat yang bisa berangus dakwah, saudara, yang bisa memasukkan saudara para penjajah asing dan asing yang akan mengambil cengkalan-cengkalan tanah, sehingga saudara tempat hiburan, suatu tempat wisata, dan cengkalan-cengkalan tanah ekonomi dikuasai oleh mereka. Dan akhirnya pribumi menjadi tamu asing di negeri sendiri, saudara. Saya bertanya, bahaya apa tidak? Sekali lagi, bahaya apa tidak? Keadaan macam begini biarkan apa lawan? Kurang kompak dari depan sampai ke belakang, jawab kompak, saudara. Keadaan begini biarkan apa robah? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Betul, yakin, cinta kalian kepada merah putih, cinta kalian kepada NKRI,
siap bela negara, siap bela agama. Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira sampai poin itu yang saya sampaikan jelas apa jelas? Faham? Jadi paling sedikit Indonesia punya berapa kelebihan tadi itu? 5 kelebihan. 1, negeri umat Islam terbesar sedunia, betul? 2, negeri dengan gerakan dakwah dan tarbiyah yang paling leluasa, betul? Yang ketiga, saudara, negeri dengan pembelakuan syariat Islam sampai 75%. Yang keempat, negeri yang kaya raya, betul? Yang kelima, saudara, negeri yang paling luas garis teritorialnya. Alhamdulillah. Coba sebelum kita lanjutkan, kita salawat lagi semuanya. Siap semuanya salawatan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Yang punya HP angkat, nyalakan flash baterainya. Nyalakan flash baterainya. Yang santriwati muslimah. Walau berjuta kata fitnah, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang jadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Salawat. Allahumma salli ala Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana li ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawarta abadina syamsi abadan abada. Kami salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Angkat semuanya. Bil qulubi wa dawaiha wa afiyati
setelah saya mengajak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan lewat negeri kita punya, maka saya mengajak menyempurnakan rasa syukur itu dengan kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala untuk merawat dan menjaga agama, bangsa dan negara. Betul. Karena sekian banyak kelebihan tersebut bikin musuh-musuh agama, bikin musuh-musuh negara tidak ridho kita punya negara dengan jumlah umat Islam terbaik dan terbesar sedunia, saudara. Mereka tidak ridho kalau Indonesia kaya raya. Mereka tidak ridho kalau Indonesia, saudara, menjadi negara, saudara, yang ditakuti oleh lawan dan segani oleh kawan. Mereka, saudara, berjuang sekuat tenaga. Bagaimana memperandakan akidah, bagaimana merusak akhlak, bagaimana memecah belah umat Islam di negeri ini, dan bagaimana, saudara, mereka mencetak kader-kader birokrat, pejabat dan aparat yang bisa menjadi kacung oligarki, menjadi, saudara, kaki-kaki tangan oligarki untuk menjajah Indonesia dengan penjajahan gaya baru. Dan yang paling bahaya, saudara, bagaimana, saudara, merontokkan konstitusi di negeri ini dengan mengambil alih negeri kita tercinta dengan dimasukkannya PKI. Saudara, bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Saya orang Madura, PKI musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Dulu yang membunuhi jenderal siapa? Jawab yang kencang, yang dari depan sampai belakang yang kencang biar kedengar ke Jakarta, saudara. Dulu yang membunuhi PKI, yang membunuhi jenderal siapa? Yang membunuhi kiai siapa? Yang membunuhi, saudara, para asatid siapa? Yang membunuhi lurah, bupati siapa? Yang membakari, saudara, kantor-kantor pemerintahan siapa? Yang membakar pondok-pondok pesantren siapa? Betul. Lihat, saudara, ada kejadian di pabrik gula Gurang Gareng, saudara, di mana kiai ustadz dengan santrinya dibantai, dimasukkan dalam pabrik gula tersebut, dibantai sampai darah bersimbah, saudara, sampai saking banyaknya ratusan, saudara, santri dengan kiai yang dibantai, sampai darahnya, saudara, hingga melebihi mata kaki orang dewasa, saudara. Setelah itu mereka masukkan 200 orang satu sumur, 10 orang satu sumur, 150 orang satu sumur, saudara. Saya bertanya, biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Terus ini diguncang kita punya negeri, saudara. Maka oleh karena itu, saudara, ayo mari kita galang persatuan kesatuan. Betul? Betul. Kita galang persatuan kesatuan agar agama dan bangsa negara ini terjaga dengan baik, saudara. Eratkan persatuan, galang persaudaraan, saudara. Eratkan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Kiai dengan kiainya, ulama dengan ulamanya, santri dengan santrinya. Satu komando, yaitu komando selamatkan agama, bangsa dan negara. Setuju? Jawab yang kompak, setuju? Setuju? Dan hadirnya, saudara, persaudaraan alumni 212, hadirnya Front Persaudaraan Islam, dua-duanya juga namanya persaudaraan, betul? FPI sekarang Front Persaudaraan Islam, betul? PA 212 Persaudaraan Alumni 212, berarti, saudara, wadah juang, kapal juang yang dikomandai oleh Habib Rizik Syihab semuanya mengajak umat Islam untuk bersaudara, betul? Mengajak anak bangsa untuk bersaudara, betul? Untuk bersatu padu demi masa depan agama, bangsa dan negara, betul? Berarti kalau begitu Habib Rizik perusuh apa pemersatu? Jawab yang kompak, perusuh apa pemersatu? Pemecah belah apa ukhuwah? Pemecah belah apa prajurit ukhuwah? Yakin? Berarti dukung apa jangan? Bela apa jangan? Yakin? Takbir. Nah, dari persaudaraan itu kita rajut, saudara, antara majlis dengan majlis, antara pesantren dengan pesantren, antara kiai dengan kiai, antara sekolah dengan sekolah. Akhirnya nanti berat sama kita pikul, ringan sama kita jenjeng, dan akhirnya seberat apapun musuh akan kecil di hadapan kita, betul? Sebanyak apapun musuh akan sedikit di hadapan kita, sehebat apapun musuh akan lemah
manakala kita bersatu padu umat Islam semuanya. Setuju? Setuju. Baik itu dalam pilpresnya, baik itu dalam pilegnya, baik itu dalam pilkadanya. Ikuti saudara arahan para ulama kita. Setuju? Setuju. Yang betul-betul murni untuk saudara untuk kemaslahatan agama, bangsa dan negara ke depan. Insya Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sudah 1 jam saya duduk di sini. Nah, kita panggilkan Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas sebagai ketua umum daripada Front Persaudaraan Islam di tingkat pusat atau DPP FPI. Takbir! Takbir! Siap bertahan semuanya? Siap bertahan? Kalau sampai jam 12 siap bertahan? Sampai jam 1 siap bertahan? Sampai jam 2 siap bertahan? Betul. Takbir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut Habib Muhammad dengan salawat badar semuanya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salam